Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran di dalam melaksanakan setiap aktivitasnya. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan coba membahas salah satu komponen pedagogik, yaitu tentang KKM atau kriteria ketuntasan minimal. KKM atau kriteria ketuntasan minimal juga merupakan salah satu FR pada tes SKB guru CPNS tahun 2020 ini. Ada beberapa hal yang akan dibahas pada video kali ini. Di antaranya yang pertama pengertian KKM, yang kedua fungsi KKM, yang ketiganya prinsip penetapan KKM, yang keempat langkah-langkah penetapan KKM, dan yang kelima penentuan KKM. Termasuk juga nanti ada contoh format KKM-nya dan juga contoh penghitungan bagaimana cara menentukan KKM. Baik teman-teman, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian KKM. KKM atau kepanjangan dari kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria ketuntasan belajar atau KKB yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Jadi KKM ditentukan oleh satuan pendidikan atau sekolah. KKM itu adalah nilai minimal yang harus dicapai oleh peserta didik. Dalam menentukan KKM, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan teman-teman. Yang pertama, ini ada tiga kriteria atau hal yang perlu diperhatikan di dalam menentukan KKM. Yang pertama adalah intake siswa. Intake ini kaitannya dengan tingkat kemampuan ya, atau kemampuan rata-rata peserta didiknya. Kemudian kriteria yang keduanya adalah kompleksitas. Ini kaitannya dengan tingkat kesulitan atau tingkat kedalaman dari materi ataupun kompetensi dasar tersebut. Lalu yang ketiga, kriteria yang ketiga adalah daya dukung. Ya, daya dukung itu kaitannya dengan sumber daya manusianya atau tenaga pendidik dan juga sarana dan prasarana. Itu teman-teman kaitannya dengan pengertian KKM. Nah, yang berikutnya adalah fungsi KKM. Nah, KKM itu fungsinya untuk apa saja? Yang pertama, KKM fungsinya sebagai acuan bagi pendidik, ya, acuan bagi pendidik di dalam melaksanakan penilaian. Itu yang pertama. Yang kedua, acuan bagi peserta didik di dalam mempersiapkan diri untuk apa? Untuk mengikuti penilaian. Jadi kalau guru ataupun pendidik acuan di dalam melakukan penilaiannya, sementara kalau untuk peserta didik dijadikan sebagai acuan di dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti tahapan penilaian tadi. Lalu fungsi yang ketiganya adalah KKM juga merupakan bagian ataupun salah satu komponen dalam melakukan evaluasi. Berikutnya, fungsi KKM juga sebagai kontrak pedagogik. Ya, kontrak pedagogik antara siapa? Baik antara pendidik dengan peserta didik atau juga antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Yang dalam hal ini adalah wali siswa ataupun orang tua siswa. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah KKM dijadikan sebagai target bagi satuan pendidikan atau target bagi sekolah dalam mencapai kompetensi tiap mata pelajaran. Jadi dengan adanya
KKM ini sekolah punya gambaran. Jadi gambaran capaian gitu ya. Jadi ada angka di sana. KKM ini kan nanti berupa angka yang merupakan target yang harus dicapai oleh satuan pendidikan atau sekolah tersebut. Itu teman-teman untuk fungsi KKM. Yang berikutnya adalah prinsip ya. Ada beberapa prinsip di dalam menentukan KKM. Apa saja? Yang pertama, prinsip yang pertama, KKM ini dilakukan atau penetapan KKM dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal ya. Jadi ada proses analisis ya. Nah, di dalam tahapan ini, di dalam menganalisis ini ada 3 yang perlu diperhatikan sesuai yang disampaikan di awal tadi. Apa saja? Ada kompleksitas, kemudian daya dukung dan juga indeks peserta didik ya. Kemudian prinsip yang kedua, KKM kompetensi dasar merupakan rata-rata dari KKM indikator. Ya, jadi KKM KD atau kompetensi dasar merupakan rata-rata dari KKM indikator. Yang ketiganya, KKM setiap standar kompetensi atau KI ya kalau di kurikulum 2013 merupakan rata-rata dari KKM kompetensi dasar. Lalu KKM mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM standar kompetensi atau kompetensi inti. Ya, jadi secara berurutan ya. Dari mulai indikator berarti ya, kemudian ke kompetensi dasar, lalu ke SK atau KI, dan selanjutnya ke mata pelajaran. Oke ya, jadi tadi prinsip yang keempat adalah KKM mata pelajaran itu merupakan rata-rata dari semua KKM standar kompetensi atau kompetensi inti ya. Nah, kemudian juga KKM SK yang terdapat dalam 1 semester atau 1 tahun pelajaran. Kemudian juga dicantumkan ya, dan dicantumkan dalam laporan hasil belajar atau rapot. Prinsip yang kelima, pada setiap indikator atau kompetensi dasar dimungkinkan adanya perbedaan nilai ketuntasan minimal. Itu teman-teman untuk prinsip penetapan KKM ya. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya yaitu tentang langkah-langkah penetapan KKM. Di sini paling tidak ada 3 tahapan di dalam menentukan KKM. Yang pertama, guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria yang tadi disampaikan di awal ya. Kompleksitas, daya dukung, dan juga indeks peserta didik. Nah, skemanya bisa kita lihat di sini skema tahapannya. Di dalam menentukan KKM. Pertama ini ada KKM indikator dulu ya. Yang pertama ditentukan adalah KKM indikator. Kemudian setelah KKM indikator ditentukan, maka di situ dilanjut menentukan KKM kompetensi dasar. Kemudian setelah KKM kompetensi dasar menentukan KKM SK standar kompetensi atau kompetensi inti ya untuk di kurikulum 2013. Lalu setelah KKM SK ataupun KI ditentukan, baru yang terakhir adalah menentukan KKM mata pelajaran. Itu skemanya ya. Jadi dari KKM indikator dulu, kemudian ke KKM kompetensi dasar, lalu ke KKM standar kompetensi, dan baru nanti terakhir menentukan KKM mata pelajaran. Itu untuk tahapan ataupun skemanya ya, skema penentuan KKM. Itu untuk langkah pertama ya teman-teman. Nah, kemudian di langkah kedua, setelah KKM ditentukan dari mulai indikator hingga ke mata pelajaran tadi, maka ditetapkan nih tahapan keduanya. Langkah keduanya adalah menetapkan KKM. Siapa yang menetapkannya? Yaitu kepala
sekolah ya, ditetapkan oleh kepala sekolah. Langkah yang ketiga setelah ditetapkan, KKM itu harus disosialisasikan ya. Ke siapa? Ke pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak terkait. Siapa saja, misalnya ke peserta didik, kemudian ke orang tua atau wali murid ya. Lalu juga ke dinas ataupun instansi terkait. Misalnya dinas pendidikan. Nah, yang berikutnya setelah disosialisasikan, KKM juga harus dicantumkan dalam laporan hasil belajar atau LHB atau rapot. Itu untuk langkah-langkahnya ya, ataupun tahapan-tahapan di dalam menetapkan KKM. Nah, yang berikutnya untuk penetapan KKM ya. Untuk penetapan KKM di sini tadi kan ada 3 yang perlu dipertimbangkan atau perlu diperhatikan. Aspek kompleksitas, kemudian daya dukung, dan juga intake peserta didik. Nah, kita akan coba bahas sedikit mengenai ketiga kriteria ini atau ketiga aspek ini. Yang pertama untuk kompleksitas. Tadi di awal sudah disampaikan sedikit bahwa kompleksitas itu adalah tingkat kesulitan dan kedalaman ya, atau kerumitan lah. Nah, jadi kompleksitas itu adalah kesulitan atau kerumitan setiap kompetensi dasar atau indikator yang harus dicapai oleh peserta didik. Kompleksitas, tingkat kesulitan. Kemudian kompleksitas tinggi. Nah, ini untuk mengetahui apakah KD ataupun indikator tersebut memiliki kompleksitas tinggi ataupun rendah, ini bisa kita lihat dari ciri-ciri berikut ini ya. Yang pertama ini bisa dilihat dari aspek guru ya, aspek guru, kemudian aspek waktu dan juga aspek peserta didik. Jadi kompleksitas KD ataupun tinggi indikator dikatakan tinggi kalau guru misalnya di sini harus betul-betul memahami kompetensi. Lalu guru juga misalnya di sini harus kreatif dan juga inovatif. Jadi ada tuntutan itu. Ya. Itu pada aspek guru. Kemudian untuk waktu juga diperlukan lama misalnya untuk mencapainya. Nah, kemudian untuk aspek peserta didik juga perlu penalaran dan juga kecermatan. Sehingga kalau di KD ataupun indikator tersebut ada beberapa ciri yang ada di sini, berarti kompleksitasnya bisa dikatakan tinggi ya, begitu. Itu untuk kompleksitas. Lalu yang kedua adalah daya dukung. Nah, daya dukung ini kaitannya dengan tadi ya, SDM ataupun sarana prasarana. Nah, beberapa hal kaitannya dengan daya dukung ini, misalnya ketersediaan tenaga ya, baik tenaga pendidik maupun kependidikan ataupun tenaga yang lainnya. Yang berikutnya adalah sarana dan prasarana ya. Kira-kira sudah lengkap atau belum, itu juga akan ikut menentukan. Lalu biaya operasional pendidikannya. Kira-kira masih kira-kira sudah cukup atau memang masih banyak kekurangan. Lalu manajemen sekolah juga ini ikut menentukan ya, seperti apa manajemennya. Manajemen sekolahnya apakah sudah betul-betul sesuai dengan ketentuan atau memang belum. Lalu yang berikutnya adalah kepedulian stakeholder sekolah. Nah, apakah memang selalu respon dengan setiap persoalan-persoalan sekolah atau memang cuek saja. Ini juga akan ikut menentukan di dalam menentukan KKM ya, kaitannya dengan daya dukung. Lalu yang ketiga adalah intake peserta didik. Intake itu adalah tingkat kemampuan atau kemampuan rata-rata dari peserta didiknya. Ini juga perlu diperhatikan. Nah, untuk melihat kemampuan rata-rata siswa ataupun peserta didik, ini kan kalau di SMA misalnya ada 3 tingkatan ya, ada kelas 10, kelas 11, ada kelas 12. Kemudian kalau di SMP atau MTS ini ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Di tingkat bawahnya misalkan di tingkat SD ada kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Nah, untuk yang kelas awal ya, untuk kelas awal cara melihat kemampuan rata-ratanya itu dengan cara melihat dari hasil tes masuknya ya. Ya, bisa dilihat dari hasil tes masuk.
Kalau untuk tingkat SMP, SMA, karena sebelumnya kan pernah sekolah dulu berarti kan. Nah, itu juga bisa dijadikan dasar, misalkan rapot di sekolah sebelumnya untuk SMA ataupun SMP. SD kalau memang sebelumnya pernah sekolah TK juga rapot TK-nya kan bisa dicek atau bisa dilihat sebagai dasar untuk menentukan kemampuan rata-rata. Atau misalnya kalau ada nilai ujian nasional, ya itu juga bisa dijadikan dasar di dalam melihat kemampuan rata-ratanya. Itu untuk kelas awal ya. Baik kelas 1 SD misalnya, kemudian kelas 7 untuk tingkat SMP MTS, kemudian kelas 10 ya untuk tingkat SMA-nya atau ke tingkat atas. Kemudian nah sekarang kalau yang kelas 2 ya, atau misalnya kelas 2 SD dan seterusnya, kelas 8 9, kemudian kelas 11 12, kemampuan rata-ratanya dilihat dari nilai ya atau ketercapaian dari kelas sebelumnya. Jadi kalau melihat kemampuan rata-rata kelas 8 berarti melihat ketercapaian di kelas 7-nya. Kalau melihat kemampuan rata-rata kelas 11 berarti dengan melihat ketercapaian kompetensi di kelas 10 begitu ya. Itu teman-teman kaitannya dengan intake peserta didik ya, atau kemampuan rata-rata dari peserta didik, yang merupakan salah satu aspek ataupun kriteria yang harus diperhatikan di dalam menentukan KKM. Nah, kemudian di sini ada contoh format ya. Contoh format KKM ini masih kosong. Ada kolom pertama di sini, kolom kompetensi dasar dan indikator. Kemudian ada kolom berikutnya KKM, kemudian di bawahnya ada kriteria penetapan ketuntasan. Ada kompleksitas, daya dukung, dan juga intake ya. Itu nanti diisi dengan poin atau dengan angka. Kemudian nanti dirata-ratakan sehingga akan menghasilkan nilai KKM. Ini untuk formatnya ya teman-teman. Nah, kemudian kita coba menentukan KKM ya. Ini coba kita lihat contoh penentuan KKM dengan memberikan poin. Jadi untuk menentukan KKM bisa dengan cara memberikan poin atau bisa juga dengan memberikan rentang nilai. Nah, untuk dengan cara memberikan poin, di sini kita lihat tabel. Ada nomor 1 2 3. Kemudian di kolom 2-nya ada kompetensi dasar dan indikator. Nah, atau di sini adalah aspek ya, aspek yang harus diperhatikan. Ada kompleksitas, daya dukung, dan juga intake. Lalu nilainya atau poinnya ini dibagi menjadi 3 bagian, tinggi, sedang, dan rendah. Nah, untuk kompleksitas, poinnya itu berlaku kebalikannya. Artinya tinggi itu harusnya kan diberikan poin yang tinggi juga. Tetapi untuk kompleksitas, ini untuk tinggi diberikan nilai kecil ya. Tinggi itu 1, sedang itu 2, kemudian rendah itu 3 ya. Ini berlaku sebaliknya. Berbeda dengan 2 aspek yang lainnya, daya dukung dan intake. Ini sesuai dengan tingkatannya. Tinggi ya diberikan poin tinggi juga, 3 ya, maksimal 3. Sedang 2, kemudian rendah 1. Nah, ini sebagai acuan ya, sebagai acuan ataupun patokan di dalam menentukan KKM dengan cara memberikan poin. Nah, sebagai contoh saja di sini di bawah tabel bisa kita lihat jika indikator memiliki kriteria, misalnya kompleksitasnya rendah, kemudian daya dukungnya tinggi, dan intake peserta didiknya sedang. Kira-kira nilai KKM-nya berapa? Atau kira-kira nilainya berapa? Nah, kita cek dulu poinnya ya. Kompleksitas rendah itu berarti berapa? 3 ya. Sesuai dengan tabel. Rendah itu 3 untuk kompleksitas. Kemudian tinggi untuk daya dukung itu berapa? 3 ya. Tinggi untuk daya dukung itu 3. Kemudian kalau sedang itu semuanya sama 2 ya. Nah, cara hitungnya dengan cara dijumlah ketiga kriteria tadi ya. Poin dari ketiga kriteria tadi, kompleksitas 1 berapa? 3 ya. Kompleksitasnya rendah 3 berarti
Kemudian daya dukungnya tinggi 3 juga. Intake peserta didiknya sedang berarti 2. 3 ditambah 3 ditambah 2 itu berapa? 8 ya. Dibagi 9. 9 ini adalah poin maksimal. Kalau semuanya 3 dijumlahkan kan jadi 9. Jadi poin maksimal. Jadi itu sebagai pembagi. Dibagi 9 dikali 100. Hasilnya adalah 88,89. Nah, 88,89 ini dibulatkan menjadi 89 ya. Dibulatkan menjadi 89 karena di belakang komanya 5 ke atas. Jadi ketika dibulatkan maka angkanya bisa dinaikkan 1. Itu untuk penentuan KKM atau penentuan nilai dulu ya. Ini menentukan nilai dengan memberikan poin. Nah, untuk yang kedua tadi dengan memberikan rentang nilai. Nah, kalau untuk rentang nilai juga sama. Ini bisa dijadikan sebagai patokan ya, acuan di dalam menentukan nilai KKM tadi. Nah, cuma untuk angka-angkanya di rentang nilai ini itu ditentukan sesuai dengan hasil kesepakatan dari forum guru mata pelajaran ya. Dari hasil musyawarah ditentukan, misalnya ini hanya sebagai contoh saja karena mungkin di sekolah ataupun lembaga teman-teman angka-angkanya rentang nilainya tidak seperti ini gitu ya. Kali ini hanya sebagai contoh saja. Di sini misalnya kompleksitas tinggi itu 50 sampai 64, sedang 65 sampai 80, sama ya untuk sedang. Nah, untuk rendahnya untuk kompleksitas itu 81 sampai 100. Untuk dua aspek yang lain itu berlaku kebalikannya. Nah, kita lihat contohnya nih. Nilai KKM indikator adalah rata-rata dari nilai ketiga kriteria yang ditentukan. Ini rumusnya ya, teman-teman. Jadi menentukan nilai KKM indikator ini adalah rata-rata dari nilai ketiga kriteria yang ditentukan. Ya. Kriterianya kan ada 3, misalkan masing-masing punya nilai itu ya, masing-masing punya nilai dari ketiga kriteria itu, maka nilai KKM-nya adalah rata-rata dari nilai tadi ya, ketiga nilai tadi. Sebagai contoh misalnya kompleksitas sedang itu berarti masuk ke 75 ya misalnya ya, mohon maaf, kompleksitas sedang nilainya misalnya 75, kemudian daya dukungnya tinggi 95 misalnya, dan intake-nya sedang juga 70. Maka nilai KKM indikatornya ini adalah rata-ratanya, berarti tinggal dijumlahkan saja 75 ditambah 95 ditambah 70 dibagi 3. Hasilnya adalah 80 ya. Jadi nilai atau KKM indikatornya adalah 80 ya, berdasarkan nilai-nilai yang ada di contoh ini. Jadi teman-teman nanti bisa coba membuat contoh soal sendiri dengan mengganti angka-angka pada tadi kriteria, misalnya kompleksitasnya mau angka berapa gitu ya, puluhan ya, yang pasti kan puluhan untuk rentang nilai yang ada di sini. Kemudian daya dukungnya misalnya berapa, intake-nya juga berapa, tinggal nanti dijumlah kemudian dibagi 3 dan hasilnya itu adalah KKM indikator. Itu teman-teman untuk menentukan KKM ya, diberikan 2 contoh tadi, bisa dengan poin atau dengan rentang nilai. Nah, yang berikutnya ini ada format KKM ya. Ini format KKM, kalau tadi kan masih kosong formatnya. Kalau di sini sudah ada isinya nih. Dengan memberi poin ya. Di sini contoh format KKM dengan pakai poin atau pakai poin ya. Misalnya di sini ada kompetensi dasar, di kolom kompetensi dasar dan indikator, kan ini sudah ada isinya. KD 1.1, kemudian yang bawahnya ini adalah indikator-indikatornya ya, yang 3 ini. Nah, tinggal diisikan misalnya di kolom kompleksitasnya, daya dukung, intake, rendah, kemudian tinggi, sedang, indikator pertama. Indikator keduanya tinggi, sedang, sedang. Indikator ketiganya sedang, tinggi, sedang. Kemudian tinggal dimunculkan aja rendah itu berapa. Untuk kompleksitas rendah itu berapa? 3 ya. Kemudian daya dukung tinggi 3 juga.
intek sedang 2. Kompleksitas tinggi itu sama dengan 1. Daya dukungnya daya dukung 2 ya, sedang 2, sorry. Daya dukung 2, kemudian intek sedang juga 2. Kemudian untuk kompleksitas sedang ya sama ya 2. Daya dukung tinggi berarti 3, kemudian intek sedang berarti 2. Nah, tinggal dihitung sesuai dengan cara yang tadi ya. Jadi dijumlah kriteria ini dijumlahkan dibagi berapa? Dibagi 9, kemudian dikali 100. Maka hasilnya di sini ada 89, 56 dan juga 78. Nah, kalau KKM untuk KD 1.1 di sini kan ada 74. 74 ini diperoleh dari rata-rata dari ketiga indikator ini. Jadi tinggal dijumlahkan saja. 74 itu diperoleh dari 89 ditambah 56 ditambah 78 dibagi 3. Hasilnya adalah 74. Nah, kemudian kalau naik misalnya ke ini kan KKM KD ya, kompetensi dasar. Nah, kalau kita menentukan KKM standar kompetensi, nah di standar kompetensi itu ada berapa KD kan? Kalau ada 3 KD, masing-masing sudah ada KKM-nya, tinggal dijumlahkan, dirata-ratakan juga sama. Kemudian menghasilkan KKM standar kompetensi atau KKM SK. Nah, kemudian naik lagi ke atas, menentukan KKM mata pelajaran. Di mata pelajaran itu ada berapa SK? Kalau ada 10 SK, nah saat SK pertama ya misalnya berapa KKM-nya, SK kedua, ketiga dan seterusnya. Tinggal dijumlahkan saja ke 10 SK tersebut, ke 10 KKM SK tersebut, kemudian dibagi 10 berarti ya, atau dirata-ratakan. Nah, kemudian akan diperolehlah KKM mata pelajaran. Begitu teman-teman ya, untuk gambaran mengenai cara menentukan KKM. Ini contoh format KKM-nya. Nah, yang berikutnya, ini yang terakhir ya, penulisan KKM pada LHB atau pada rapot nih. Ini ada di kolom ketiga ya, di rapot itu nomor mata pelajaran KKM. Nah, di sini dituliskan KKM-nya untuk masing-masing mata pelajaran. Jadi yang muncul di mana di rapot itu adalah KKM mata pelajaran. Masing-masing pasti berbeda ya. Setiap mata pelajaran diberikan KKM yang berbeda-beda karena tingkat tadi ya, tingkat kesulitannya, kompleksitasnya ya, kemudian daya dukung dan juga intake siswanya pasti beda-beda, sehingga nilai KKM-nya pun tentu akan beda. Baik, itu teman-teman sedikit ya atau sekilas pembahasan mengenai KKM. Mudah-mudahan jelas ya, mudah-mudahan bisa difahami baik dari teorinya tadi ya, dari mulai pengertian, prinsip, fungsi ya, langkah-langkah hingga cara menentukan KKM dari mulai indikator hingga KKM mata pelajaran. Kalau ada saran, masukan, silahkan dituliskan ya teman-teman di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.